Selamat malam Ibu Bapak yang terkasih dalam Tuhan. Berjumpa kembali melalui sapaan kasih dan ketukan cita Tuhan malam ini dengan terus bertumbuh di dalam firman dalam satu perenungan tema yang mengatakan teguh di atas fondasi iman. Diambil dari pertama Korintus pasal 3 ayat 10 sampai 11 mengatakan, sesuai dengan kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku, aku sebagai seorang ahli bangunan yang cakap dalam meletakkan dasar dan orang lain membangun terus di atasnya. Tetapi tiap-tiap orang harus memperhatikan bagaimana ia harus membangun di atasnya. Karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Saudara, kekuatan kita sangat ditentukan dengan tempat di mana kita berdiri. Apakah itu berdiri pada tanah yang kuat, atau berdiri pada sasaran atau tujuan hidup yang biasa disebut prinsip hidup atau komitmen hidup. Ibarat mengarungi lautan samudra raya yang luas, bila dalam sebuah kotak yang terbuat dari kotak kertas, maka pada saat air meresap ke dalam kotak tersebut, kotak itu akan hancur dan kita yang ada di dalamnya akan tenggelam dan bisa saja maut merenggut hidup kita. Namun bila di dalam mengarungi samudra raya dengan kapal yang besar, maka walau badai dan gelombang mengguncang kapal itu tidak akan mudah hancur. Itu berarti kita yang berada di dalam kapal itu akan terlindungi hingga tiba di tujuan. Saudara, jika seseorang menyerahkan hidupnya pada keinginan daging, dia akan lemah seperti daging. Sebagaimana kita tahu, daging sifatnya panah. Namun apabila kita menyerahkan diri kepada Allah, kita akan terlindung dalam keabadian. Karena Allah itu adalah abadi adanya. Allah itu kekal adanya. Dalam kaitannya dengan itulah kita sebagai gereja yang berada di tengah goncangan dan gelombang dunia. Maka begitu penting kita menjadikan Yesus sebagai fondasi hidup kita. Terkhusus di masa-masa COVID-19 ini dan tantangan-tantangan hidup lainnya. Kini kita masih berada di sebuah realita yang tidak mudah kita hadapi. Karena itu mari kita memposisikan atau menempatkan hidup kita dalam Kristus Yesus. Atau mari kita memperhatikan di posisi mana kita saat ini sedang berada. Apakah kita masih jauh berdiri bukan di dalam Yesus? Dan kalau kita belum berada berdiri jauh daripada Yesus, maka saat ini segeralah datang kepadanya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, hidup kami masih sedang mengarungi lautan samudra luas. Kiranya bersama Yesus kami dapat mengarungi lautan tantangan hidup ini. Bersama Yesus kiranya kami tetap menyatakan peran kami. Apakah peran itu dalam dunia pendidikan, peran kami sebagai abdi negara, peran kami dalam keluarga dan pelayan lainnya, peran kami dalam membangun sebuah masa depan. Kami bergelut sebagai wira swasta dan lain-lain lagi perjuangan masa depan kami. Hari ini telah Engkau nyatakan lagi perlindungan-Mu kepada kami. Engkau menyatakan lagi kasih sayang-Mu kepada kami, sehingga kami tetap kuat. Kami dapat berbagi kasih sayang di lingkungan di mana kami berada. Lingkungan paling terdekat kami adalah dalam keluarga kami, dalam rumah tangga, suami, istri, orang tua, dan anak, di antara kami sebagai saudara. Hingga malam ini, kiranya tetap menjadi malam karunia-Mu untuk dapat menikmati tidur tanpa gangguan. Jauhkan kami dari kuasa kegelapan, juga sakit penyakit yang bisa membahayakan tubuh dan jiwa kami. Hingga besok dapat bangun tetap dalam topangan kuasa-Mu. Saudara, perjuangan kita masih panjang. Harapan-harapan kita masih tetap kita perjuangkan.
dan bawalah semua harapan itu kepada Tuhan, dan dengan iman kepada Yesus Kristus, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan mengharapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Demikian sapaan kasih dan sukacita Tuhan malam ini. Tetap bertumbuh di dalam firman Tuhan. Soli Deo Gloria.